ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang ibu pengen anak-anak coba tengok kanannya, tengok kirinya. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ada. Siapa yang tidak hadir? Bisa. Bisa lagi. Bisa dengan kaki atau bisa pakai sama kaki. Nanti semua. Sakit Bu saya karena ada teman kalian yang sakit. Mari kita doakan dimulai membacakan surat Al-Fatihah untuk kalian agar teman kalian yang sedang sakit bisa diberi kesehatan dan kembali ikut belajar bersama. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, kita akan mau belajar ya. Coba kalian cek perapian seragamnya, ada yang salah apa enggak? Benar semua ya seragamnya? Coba bentuknya dinamika. Oke, rapinya sudah dibikin belum? Bagus sekali. Oke, sekarang kita akan langsung mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, ada yang masih ingat tentang materi yang baru kita pelajari bersama? Masih ingat, Bu? Ada apa? Kita membahas tentang makanan dari halal menurut Islam. Betul sekali. Anak-anak, selain makanan dan minuman yang halal menurut Islam, kita juga harus mengetahui tentang makanan dan minuman yang haram menurut Islam. Kenapa demikian? Coba bayangkan, tubuh kita ini mendapatkan sumber kekuatan dan daya pikir dari apa saja yang kita konsumsi. Apabila juga apa saja yang kita konsumsi buruk, maka buruk juga kesehatan dan daya pikir kita. Jadi, oleh karena itu, kalian harus memahami apa saja makanan dan minuman yang diharamkan oleh Islam untuk agar kedepannya bisa lebih selektif dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan nantinya mampu menjelaskan pengertian tentang makanan dan minuman yang haram. Kemudian anak-anak juga diharapkan dapat mengetahui dan mengklasifikasikan jenis-jenis makanan, minuman haram beserta ketentuannya. Yang ketiga, anak-anak juga diharapkan untuk mengetahui apa saja sih binatang-binatang yang dihukumi haram menurut Islam. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu memahami akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Oke, bisa dipahami ya? Sudah, Bu. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini ibu punya 3 gambar. Coba kalian cermati dan utarakan pendapat kalian tentang ketiga gambar tersebut. Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Iya, Bapak Isma. Ketiga gambar itu termasuk makanan dan minuman yang diharamkan menurut agama Islam, Bu. Oke, anak-anak, Bapak Isma berpendapat kalau ketiga gambar ini adalah gambar makanan dan minuman yang diharamkan oleh Islam. Kalian setuju nggak? Oke, karena kalian setuju, apa dasar kalian mengatakan kalau ketiga gambar itu adalah makanan dan minuman yang diharamkan oleh Islam? Karena makanan dan minuman tersebut membahayakan kesehatan diri kita, Bu. Baik, ada yang mau berbicara lagi? Karena sudah ada dalam Al-Quran yang katanya, Bu. Oke, betul sekali anak. Nah, ketiga gambar ini adalah makanan dan minuman yang diharapkan untuk Islam sesuai dengan jawaban teman kalian tadi. Terima kasih atas pendapat Mbak Karisma dan Mbak Umi. Pemikiran yang sangat bagus. Nah, yang selanjutnya ada yang tahu apa pengertian dari makanan dan minuman haram? Makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi dulu. Oke, makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, sebelum ke sana, kita harus mengetahui tentang pengertian haram dulu. Haram itu menurut KBBI adalah terlarang oleh Islam. Nah, sedangkan makanan dan minuman yang haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh umat Islam. Tidak boleh ya, umat Islam dan manusia secara umum. Kenapa kok manusia secara umum? Karena sebenarnya umumnya makanan yang diharapkan oleh Islam itu juga tidak baik untuk dikonsumsi. Oke ya, Bu. Nah, selanjutnya adalah dalil pengharaman. Dalil pengharaman ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Untuk pembacaannya, ibu kita akui kalau membacakan surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amariku baina al-awwal Nah, dari ayat tersebut bisa didapatkan dengan jelas bahwa Allah itu mengharapkan atas umat Islam yaitu bayi, darah, dan bayi dan juga hewan yang hidup dengan tanpa penjelasan Allah. Namun yang menarik di sini anak-anak ada suatu kondisi di mana seorang umat Islam diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan dan
Mas Tommy kecuali kata panggilan. Nah, karena kondisi ini yang sangat mengkhawatirkan kehidupannya Mas Tommy diperbolehkan mengkonsumsi kata panggilan lagi karena suatu sebab tertentu dan tidak berdosa. Nah, kok ternyata setelah Mas Tommy sembuh dari penyakitnya, ternyata Mas Tommy ketagihan dengan kata panggilan tadi. Ternyata rasanya itu enak. Jadi dalam kondisi ini, keadaan yang diperbolehkan Mas Tommy dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang haram tadi sudah berubah menjadi diharamkan kembali karena tidak adanya sebab yang memperbolehkan Mas Tommy mengonsumsi kata panggilan tadi. Bisa dipahami ya anak? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya adalah jenis makanan dan minuman haram. Ada berapa? Terbagi jadi dua. Yang pertama apa? Haram karena sama-sama atau haram tidak tinggi. Yang kedua haram atau haram tinggi. Yang haram tidak tinggi ada apa aja? Tidak. Kalau yang haram tinggi ada apa aja? Untuk menjelaskan yang sedikit kurang jelas. Yang di sana yang haram tinggi ada mengandung anak-anak ini maksudnya apabila ada makanan yang di dalamnya itu mengandung atau minuman yang di dalamnya itu mengandung alkohol atau minuman. Terus yang benar cara yang haram itu asalnya barangnya itu halal, tapi cara memperolehnya itu yang haram seperti dengan cara selanjutnya ada binatang yang haram. Ini kan ada 8. Sudah dibaca mulai dari sini mana itu? Binatang yang sudah jelas namanya. Terus binatang yang dipersembahkan kepada segala. Terus ada binatang yang dibeli tanpa menunjukkan apa-apa. Contohnya binatang yang dipersembahkan nanti kamu itu ikan, babat, terus kambing balap dan bukan. Oke, bisa dicari semua ya. Oke, selanjutnya ini ada gambar makanan dan minuman. Coba ibu pengen tunjukkan ya. Bahkan di mana? Gambar yang ketiga dari sana, dari sini, 1, 2, 3, itu gambar apa? 1, 2, 3 yang atas. Hitam. Kenapa kok hitam ini haram? Ini kumpul dan kumpul dan lagi. Oke, benar sekali. Hitam ini haram karena memiliki selanjutnya. Anak-anak biasa ya. Yang terakhir adalah akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Ini bisa dibaca bersama-sama. Yang satu, nomor 1. Ditolak apa tidak dicatat banyak. Merupakan rasa syukur pada Allah. Bila Allah mengumpulkan iman bersama diri. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Dalam ajaran sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Makanan haram itu 2 jenisnya. Pertama dan asalnya, 2 karena sebabnya. Dasar hukumnya apa? Dan tidak. Ingat pasal hukum halal dan haram. Sudah selesai pembahasan sekarang menuju penugasan. Ini jelaskan. Nanti dalam penugasan ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 2 sampai 5 anak. Kemudian ibu akan memberi 2 lembar kerja dan masing-masing 1 mini box maharis. Itu bahan kalian mengerjakan. Dan anak ada perwakilan 1 hari dan bukan untuk mengambil anak mini box. Saya punya ini yang pertama sih. Nantinya, Anda akan ada yang ditunjuk secara acak untuk mempresentasikan kita agar kalian
pertama analisis menganalisis. Di sini yang pertama ada gambar tadi ya. Nah, gambar ini termasuk yang kami alami dan sudah itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri, terima kasih. Maju Mas Fahri sama Baik, teman-teman, saya dari nomor 2. Yang pertama akan menunjukkan analisis. Yang pertama di sini ada gambarnya babi. Termasuk makanan haram di sini. Karena tempatnya yaitu haram. Oke anak-anak, terima kasih atas semangat dan kerjasama kalian dalam pertemuan ini. Bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan. Karena sudah waktunya untuk pulang, kita menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu kesimpulannya adalah kita umat Islam selain harus memahami tentang makanan dan minuman yang halal, juga harus mengetahui makanan dan minuman yang haram. Kenapa? Agar nantinya kita bisa lebih berhati-hati dalam memilih makanan untuk kita konsumsi. Nah, yang anak, jangan lupa untuk belajar persiapan menjadi lingkungan. Terus belajar karena sesungguhnya belajar adalah tugas kita untuk hidup tidak ada kata berhenti untuk belajar. Nah, untuk penugasannya sebagai lingkungan kalian dapat membawa satu snack atau minuman terserah. Dan yang nantinya kita akan menganalisis itu ada label halalnya atau tidak dan komposisinya halal. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, satu nanti sebelum kalian keluar, Ibu masih punya satu kejutan lagi untuk kalian. Apa ya, Jadi? Nanti setelah jangan dulu kembali ya. Ya, Bu. Sekian dari kamu. Apabila ada kesalahan dari pengenalan atau perbuatan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Sehingga materi kali ini bisa kalian pahami dan memberikan manfaat untuk kalian selanjutnya. Last daytime we sink or swim, so hold on tight to now. This time we're wait for you. This is the last day for these seconds, precious true. The last day gone.